Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris Kurniawan. Di sini saya akan meresum tugas yang diberikan oleh asisten, yaitu meresum tugas peta dasar. Pertama, perlu kita ketahui, sebelum membuat peta dasar kita harus membuat manajemen file seperti ini. Manajemen file ini berfungsi agar kita tidak bingung atau susah untuk mencari-cari file atau data-data yang kita perlukan untuk membuat peta. Di dalam manajemen file ini terdapat ada peta dasar untuk project kita nanti, coupling, dem, dan RBI. Oke, kita lanjut. Sebelum membuat peta dasar kita perlu membuat coupling, yang dimana coupling ini kita nguploadnya di Google Earth. Contohnya seperti ini, dibuat poin 1, 2, 3, dan 4. Caranya, klik icon tanda ini, baru kita plot sesuai koordinat yang ditentukan. Karena saya sudah memplot koordinatnya, maka saya tidak perlu lagi membuat ini. Hapus. Oke, ada dulu. Oke, ketika sudah seperti ini, cara selanjutnya, sebelum selesai membuat coupling, kita harus menyimpan keempat-empatnya. Caranya, klik poin, lalu klik kanan, lalu save flash as. Nah, filenya akan berbentuk KMZ. Nah, karena saya sudah menyimpan kesemuanya titik ini, maka saya tidak perlu membuat lagi. Nah, habis itu kita lanjut untuk membuat coupling di global mapper. Pertama, kita buka open data file, lalu cari coupling kita di manajemen file. Kita buka, klik coupling, nah lalu klik semua titik ini, kita pilih, kita blok, lalu kita open. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, lanjut kita akan memasukkan data demnya. Bentar, kita klik file, kita open file, kita pilih tadi, masuk ke manajemen file, kita pilih dem, kita masukkan demnasnya, klik open, yes to all. Oke. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, demnasnya kita naikkan agar kelihatan couplingnya. Nah, ketika sudah seperti ini, cara saya untuk membuat coupling adalah klik rectangle atau kotak, lalu dijajarkan ke tempat titik-titiknya. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu kita kasih nama coupling tugas video. Kita enter dulu coupling. Lalu klik OK. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, lalu kita klik pensil ini agar bisa memotong demnasnya. Kita paskan dulu agar terbentuk seperti kotak. Ya sudah. Ketika sudah seperti ini, lalu kita klik tools yang bernama create contour. Klik. Sini kita akan pakai kontur minor dan kontur mayor. Kontur minor saya
Yang pertama adalah 5 meter. Kita klik ini kontur minor 5. Kita pilih contour bound, crop selected area feature, lalu klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita masukkan lagi, kita pilih coupling, kita pilih create contour, kita pakai kontur mayornya. Kita akan pakai yang 15, kontur mayor 15. Klik contour bound, crop to selected area feature, lalu klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, kita matikan dulu demnasnya. Nah, lalu titik-titiknya ini kita matiin juga. Nah, sudah jadi peta kontur kita. Selanjutnya kita akan simpan coupling kontur minor dan kontur mayornya. Pertama klik coupling, klik kanan, lalu kita pilih oh salah, kita klik coupling ini, lalu pencet file, export to vector leader format, klik, kita pilih filenya save file atau SHP, lalu kita klik select file, kasih nama coupling A, klik save. Sebentar, kita resepnya perlu dilihat lagi, kita harus masuk di management file, kita pilih coupling, lalu kita klik save, lalu pencet OK. Nah, kontur minornya juga sama seperti tadi, klik kontur minor, klik file, export to vector, save file, lalu sama seperti ini. Kontur minor 5. Save, klik OK. Mayornya kita klik kanan juga, pilih file, lalu export, lalu klik vector leader format, pilih save file, kita select file, kita kasih nama lagi kontur mayor 15, klik save, lalu klik OK juga. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan membuat layout di GIS. Nah, pertama kita buka project template, project baru, kita klik. Sebelum itu kita pastikan EPSG nya ini sudah sesuai dengan 50S, kita pilih dulu. Nah, baru klik OK. Ketika sudah seperti ini, kita buka open data source, buka vektor, lalu pilih coupling, kita cari coupling kita yang berbentuk file SHP, wait, coupling SHP. Nah, ini teman-teman open, kan, baru add,
lalu kita buka kontur minor, kita masukkan juga kontur minor dan kontur mayornya. Kita blok dulu kontur mayor, kontur minor, klik open, lalu add. Klik ini, look property type, salah, astagfirullah, salah sok. Oke, kita lanjut. Untuk meng-save data kafling kontur minor kontur mayornya seperti ini ya. Kita klik kanan, kita klik kontur minor, pilih file, pilih export, lalu pilih vector leader format, save file, pilih yang ini export lines. Kita pilih di download sini, kita masuk ke manajemen file kita, lalu klik kafling, kontur minor 5 al. Kita klik save, lalu oke. Nah, ketika sudah, mayornya juga sama, kita klik file, kita export to leader format, klik save file, lalu pilih yang export line ini, save, baru tulis, kita ketik kontur mayor 15 al, lalu save, lalu klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, nah kita lanjut. Ketika sudah seperti tadi itu, lalu kita buka QGIS kita. Nah, di sini saya sudah masukkan kafling A. Kita hapus dulu kontur mayor dan minor yang salah ini, kita hapus dulu, kita remove legendnya. Sama juga ini. Lalu buka open data source, kita pilih data vector, lalu kita cari kontur mayor dan kontur minor kita, klik kontur mayor nih, kita blok dulu, kita blok dulu, lalu kita scroll ke bawah, pembelan, kita pilih kontur minor ini, lalu klik open, lalu klik add. Nah, sudah muncul kontur mayor dan kontur minor kita. Nah, kontur mayor dan kontur minor kita ini kita ubah warnanya dulu menjadi warna hitam agar mudah dilihat. Klik properties, lalu pada bagian color atau warna ini kita transparankan. Bentar, klik segitiga yang ini. Nah, lalu apply. Sama seperti sebelumnya. Oh, salah, kita ubah ke warna hitam. Kenapa saya transparankan tadi? Kita pilih kontur minor dulu, kita ubah menjadi warna hitam. Warna hitam, apply. Kontur mayornya juga, properties, warna hitam. Oke, lalu kafling ini kita yang ditransparankan.
Nah sudah, ini baru kita klik OK. Nah sudah jadi peta kontur kita. Nah sudah jadi kontur kita. Untuk memunculkan elevasi, kita klik pada kontur minor, lalu kita klik properties, klik label, kita pilih single label, lalu OK. Nah sudah muncul seperti ini. Kontur mayorinya juga kita kasih elevasinya. Klik kanan, properties, lalu pilih label, pilih single label, lalu apply. Nah sudah jadi, peta kontur kita sudah jadi. Untuk menambah legend berikutnya, kita buka open data source, kita masukkan file SHP jalan dan SHP danau. Kita buka dulu datanya, kita cari datanya. Kita pilih jalan, kita cari dulu jalan SHP LN. Kita pilih yang ini, kita pilih jalan LN, klik open, lalu add. Nah lalu kita kembali lagi, kita cari danau AR SHP, kita pilih, klik open, lalu add. Nah sudah. Oke, kita lanjut untuk memotong danau ini dan jalannya. Kita klik danau, klik kanan, kita pilih kita klik saja, kita blok, lalu pilih ke vektor, lalu pilih geopressing tool, pilih clip. Nah pada overlay layernya ini kita ganti ke kafling, lalu tekan run. Oke sudah, kita close. Nah jangan lupa ini diberi nama agar tidak bingung nanti. Kita rename dulu, danau, setelah huruf besar danau. Sudah. Lalu kita ubah warna danaunya menjadi warna biru. Kita klik properties, pilih simbologi, lalu danaunya kita ubah menjadi warna biru. Nah klik OK. Lalu jalannya ini kita sama seperti tadi, kita crop ke kaflingnya, pilih vektor, pilih geopressing tool, pilih clip, lalu overlay layernya pilih ke kafling. Nah lalu run, lalu close. Kita beri nama juga jalan. Sudah. Klik kanan lagi, kita pilih properties, tunggu dulu. Warnanya kita ubah menjadi warna merah. Klik OK. Nah kelihatan sudah jalannya. Lalu data seperti danau, jalan tadi kita hapus ketika sudah di copy, ketika sudah dipotong. Kita remove layer, remove danaunya juga, kita remove kanan, di remove
mana remove layer. Nah, lalu ketika sudah seperti ini, jangan lupa couplingnya ini kita ke kanan dulu agar lebih terlihatnya. Kita klik properties, simbologi, kita pilih ke outline-nya ini, kita ganti ke outline blue, lalu warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Stop. Kita ubah menjadi warna hitam. Nah, kita ubah menjadi warna hitam, lalu unitnya ini kita ubah menjadi point, lalu apply. Nah, sudah peta, kontur, dan jalan sudah selesai. Lalu kita akan layouting di sini pada bagian new print layout. Kita masuk, kita beri nama dulu layoutnya ini, namanya layouting peta dasar. Nama saya Alfa Rizi. Oke, lalu klik OK. Nah, di bagian sini kita perlu membuat layout yang rapi. Yang pertama-tama kita akan tarik penggaris ini sekitar segini, penggaris satunya lagi sekitar segini, lalu penggarisnya lagi sekitar segini, sesuai kemauan kalian lah, serapi mungkin. Oke, sudah. Kita pilih lagi ininya, salah kita pilih lagi ininya, petanya mungkin sekitar seginilah. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan dulu rectangle di tools add rectangle ini. Nah, kita paskan dulu. Pilih kotaknya, lepaskan. Oke, cocok. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita pilih lagi pada add rectangle, add shape, perlu add rectangle. Kita pilih lagi sini, kita paskan layoutnya. Nah, sudah seperti ini. Oke, lalu garisnya ini bisa kita hilangkan dulu ya, bentar. Nah, sudah sebentar, satu lagi. Sudah selesai pada rectangle ini. Kita masukkan peta kita klik add item, add map, lalu kita paskan dulu pada rectangle-nya ini, kita keluarin. Sebenarnya nggak usah besar-besar, nggak usah harus pas pada rectangle-nya itu. Render, tunggu dulu, masih merender mapnya, kita kecilkan dulu agar lebih rapi. Nah, untuk membuat peta ini penuh pada layoutnya ini, kita klik ini add move item content, baru zoom aja, kita zoom in sebentar lagi. Waduh,
kita pilih skalanya ini mungkin 20.000. Kita paskan dulu mungkin enggak 20.000, 20, 100. Bentar, sebentar, kurang ini, enggak kelihatan juga itu nah. Oke, mungkin cukup lah. Cukup seperti ini aja. Lalu kita akan membuat grid pada petanya. Pertama kita pilih select item ini, toolsnya, kita klik peta, lalu kita scroll ke bawah, CRS nya kita ganti ke UTM zone 50S. Kita scroll lagi, scroll lagi, kita tambah gridnya, klik plus grid 1, lalu pilih modify grid, tab gridnya tipenya solid, CRS nya sama seperti tadi, UTM zone 50S. Kita pilih intervalnya ini, kita setting dulu ke 900. Saya akan coba ke 900. Oke, sebenarnya kurang ke kiri, coba 800. 850. Oke, menurut saya ini cukup. Lalu Y nya kita ganti ke, coba ke 900. Kurang 850. Kurang 820. Oke, cukup seperti ini. Saya cukup ini. Lalu scroll lagi untuk menunjukkan koordinatnya, kita klik centang ini. Formatnya kita pilih desimal, leftnya ini kan karena dia horizontal kita ganti ke vertical ascending. Nah, kita scroll lagi ke bawah, kanannya juga enggak vertikal, kita ubah ke horizontal, lalu pilih vertical descending. Lalu scroll lagi ke bawah, lalu untuk mengurangi 0 pada koordinat ini, kita kurangi pada koordinat precision, kita kurangi sampai 0. Nah, sudah. Lagi kita cek dulu apa yang belum. Oke, menurut saya ini sudah. Kita paskan dulu agar lebih bagus lah terlihatnya. Kita pergerakkan dulu yang ini, kita agak gede sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat kop peta. Pertama kita pilih add label. Kita pilih di sini
tambahkan teksnya, lalu kita kasih nama program studi teknik geologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita pilih ini, lalu kita ratakan dulu. Nah, karena dia rata kiri, kita ubah ke rata tengah. Kita scroll ke bawah, lalu pada horizontal alignment-nya kita pilih ke center. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita kecilkan dulu agar enggak terjarak. Nah, seperti ini. Nah, agar lebih kelihatan, kita klik teksnya ini, kita scroll ke bawah, kita pilih font, kita ganti ke Times Roman, stylenya kita pilih bold, size nya bisa kita besarin hingga ke, coba dulu, 15 kebesaran, 12, 11, 12, bagus sepertinya. Kita turun dulu. Nah, oke, cocoknya di 12 size nya. Oke, setelah ini kita akan masukkan data seperti logo. Kita buka add item, lalu pilih add picture. Kita bikin kotak di sini. Terus lalu pada picture ini kita ubah ke raster image. Klik dulu. Lalu kita masukkan data logonya. Klik logo UMKT. Nah, caranya seperti itu ya untuk membuat logo lebih HD lah, agar tidak pixel seperti ini. Kita klik copy, baru langsung paste. Yang habis di copy kita hapus. Nah, jadi bagus ini. Kita naikkan sedikit ke atas. Oke, saya rasa cukup. Lalu kita akan membuat scale barnya. Kita buat skala dulu. Nah, di sini sebenarnya bukan skala dulu. Sorry, saya salah. Kita masukkan arah mata anginnya. Kita add north arrow, baru kita kotakin di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, nah kita tinggal pilih aja mau pakai arrow apa, arah mata anginnya seperti apa, bebas. Bisa kayak tadi, kita pilih raster image, baru masukkan arah mata angin yang lebih bagus. Tapi saya di sini akan mencoba yang ada di kigisnya saja. Nah, sudah seperti ini. Menurut saya ini kebesaran, kita kecilkan dulu. Atau logo MKT kita gedein sedikit. Kita kasih ke tengah lagi. Oke, sudah. Ini kita turunin dikit. Sudah seperti ini. Kita add skala. Tadi kita pakai skala itu 1:20.300. Nah, buat teks ini skala 1:2300.
udah, kita klik lagi, kita panjangin agak apa seperti ini. Nah, agar lebih kelihatan seperti tadi, kita scroll ke bawah lagi, kita pilih font, fontnya kita ganti Times Roman, kita pilih regular, gantikan ke bold. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masukkan, kita naikkan sedikit, kita buat scale barnya. Nah, ada di sini tools scale bar, klik, lalu kita bikin kotak seperti ini. Nah, itu sudah. Agar scale barnya terlihat banyak, kita pilih di sini stylenya bebas. Kalian maunya seperti apa, bisa double box, bisa text line, text down, text up, stepped line, hollow, numeric. Kita pilih ke double box. Segmennya kita akan tambah dulu agar lebih panjang ya. Tambah, leftnya kita kasih satu aja, rightnya kita banyakin. Leftnya kita kasih 0 aja dah. Kita ganti ke single box aja dah. Bentar, kenapa seperti ini? Nah, kita ubah dulu label unit multipliernya tadi, agak keganti ya. Kita klik ini, kita tambah scale barnya, lepaskan lagi. Ini kita ubah dulu jadi meter, lakukan pakai meter atau mau pilih. Kita scroll ke bawah, kita tambahkan lagi. Kita ubah jadi, kita coba ya. Sudah seperti ini. Kita lanjut untuk membuat keterangan peta atau legendnya. Saya pilih toolbox ini, klik keterangan peta.
kita scroll lagi ke pokoknya kita ganti ke transformer, stylenya bold, dan kita copy, kita paste. Kita akan buat peta indeksnya. Nah di sini kita ganti dulu, peta indeks. Nah jadi seperti ini. Nah kita tinggal masukkan aja, pilih add item, add legend, lalu kita masukkan di sini. Peta indeksnya kita turunin. Nah sudah jadi seperti ini. Yang pertama-tama kita akan buat peta indeks. Kita akan blok dulu petanya ini, klik blok, lalu scroll ke bawah, lock layer for layer. Sama seperti legendnya juga kita lock juga ya, lock. Oke sudah. Lalu kita buka tampilan yang tadi ini, lalu kita masukkan Google Street atau Google Satellite, bebas mau yang mana. Aku pakai Google Satellite. Nah kita ketikkan dulu. Nah sudah seperti ini, lalu kita pilih lagi yang layout tadi tuh. Ini kita buka dulu lognya, lalu kita bisa pindahkan di sini. Habis itu kita add item, kita add map, sama seperti tadi kita saat membuat peta bikin kotak ini. Tunggu rendering dulu, sabar. Nah sudah seperti ini, kita paskan aja peta indeksnya. Nah sudah, lalu kita pakai gridnya, kita masukkan gridnya, grid seperti tadi tuh, klik grid 1, modify grid, kita pakai yang PGS zone 50S. Ke bawah lagi kita pilih sekitar 400, kekecilan 900, kurang 1000, kurang 10.000, berapa ini, 10.000, malah nggak muncul. 10.000, oh mungkin di 9.000 ribuan di sini, 900 sekian, 8.000, 700.000, 7.000. Ini cocok, ini pilih ke 6.000 mungkin.
6 2 sudah. Oke, cukup lah. Lalu kita scroll ke bawah lagi, pilih draw koordinat. Sama seperti tadi, kita kurangi dulu ininya hingga ke 0. Yang kiri horizontalnya kita ganti ke vertical ascending, kanannya kita ubah menjadi vertical descending. Oke, lalu kita kasih nama saya dulu. Ini oke, kita buat laju dulu lah, baterai saya mau habis. Ahmad Alfa Isi Kah nama NIM 241110244422. Nah, sudah. Guys, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kurangnya, mohon maaf masih kurang rapi petanya karena saya masih tahap belajar. Sekian dari resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.